Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita mendapat kesempatan untuk kembali menggelar live streaming Pandrita Islami. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2020. Salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kita betapa pentingnya untuk senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Jamaah ya jamaah, kesempatan yang mulia ini tentu saja kita akan gunakan untuk saling berbagi, saling berkabar, saling bersilaturahim. Di acara kita ini Pandrita Islami tentu saja didukung oleh endorse kita, yakni Bakso Labda. Bakso Labda, bakso asli Bulukumba, asli daging sapi, tidak ada campuran daging lain. Bagi Anda yang ingin menikmati dengan pesanan, silahkan di 085 399 856 838 atau WA 081 526 124 541. Dan tentu saja untuk FB ada Sakti Nur, beliau merupakan owner daripada Bakso Labda tersebut. Dan juga ada endorse yakni Dapur Keren Baineh. Nah, Dapur Keren Baineh ini menyediakan kue tradisional yakni Baruasa Balanda dengan harga yang bisa dijangkau. Baik jamaah ya jamaah, sedianya acara kita memang setiap pukul 17 kita akan mainkan. Kondisi hujan yang tentu saja memberikan sedikit halangan, tapi setidaknya itu adalah gambaran dari bagaimana kita senantiasa eksis untuk syiar agama Islam. Nah, cerita tentang agama Islam, cerita tentang syiar, kita sekarang berada lagi di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Saya atau Pandrita Islami bersama dengan Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba, Haji Andi Kurniadi SH, MM MBA. Physical distancing saya lakukan dengan mengatur jarak 1 meter minimal, kemudian memakai masker. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar di sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan masih perasaan ceria ini. Masih ceria Pak Ketua ya? Di sore hari. Hujan yang melanda Bulukumba beberapa hari ini tentu saja memberikan kita sebuah fenomena yang harus disikapi dengan ikhlas, dengan senantiasa berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ketua melihat hujan beberapa hari di Kabupaten Bulukumba? Saya kira kita mulai bahwa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita melaksanakan kegiatan di tempat ini, yaitu sedikit wawancara kecil ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Islamic Center itu sendiri dan dalam kegiatan Amalia Ramadan. Tentu kita juga memanjatkan puji salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa memberi ketuntunan kepada kita semua, mengikuti tuntunannya dan ajarannya dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai daripada amal perbuatan kita dan apa yang kita lakukan. Menyikapi dari apa yang dikatakan tadi terkait masalah hujan, saya kira ini adalah fenomena alam yang mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus terima dan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi tidak perlu ada kecemasan ini, cuma kita memang harus berhati-hati juga. Tentu membenahi di lingkungan kita sehingga tidak terjadi ada banjir lah atau apa. Yang pasti bahwa kita ini siap menerima semua yang seperti itu.
dan siap menanggulanginya, Iya. ya, memanti-anti itu. Saya kira seperti itu hal yang biasa lah. Ya, setiap hujan itu adalah setiap hujan pasti ada doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, hujan pun juga turun. Sementara Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba juga sudah membuka untuk pelaksanaan salat tarawih. Nah, apa yang mendorong Pak Ketua untuk membuka untuk pelaksanaan tarawih di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba? Sedikit saya sampaikan terkait dengan kebijakan yang kita ambil di masjid ini, yaitu dengan memperhatikan juga kondisi dan situasi tentang penanganan COVID itu sendiri. Di mana bahwa kita melihat ada postingan-postingan, ada dari Wakil Menteri Agama, dari ini bahwa ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Ada diberikan kelonggaran, tapi kita juga menyikapi hal ini karena berdasarkan atas aspirasi jemaah. Iya. Nah, ini yang kita sudah harus merealisasikannya karena pemikiran mereka bahwa itu masa-masa isolasi itu 14 hari. 14 hari. Sekarang ini sudah 14 hari juga pelaksanaan ibadah Ramadan. Iya. Nah, bagaimana kalau kita membuka? Saya katakan bahwa kita tetap membuka dengan tetap memberikan penyampaian kepada pemerintah dan majelis ulama. Kemudian apabila hal ini memang dianggap ada bermasalah dengan dibukanya, maka kita akan tutup kembali, saya seperti itu. Di mana bahwa sebenarnya Islamic Center Dato' Tiro ini dia tidak merupakan contoh dibuka, tetapi dia mengikuti masjid lain. Ya, masjid lain yang sudah notabene juga diam-diam membuka. Akhirnya ada semacam suatu kegelisahan jamaah mengatakan, di sana dibuka, di sana dibuka. Walaupun memang tidak serta-merta terbuka secara umum. Artinya Pak Ketua ingin mengatakan bahwa yang memulai membuka untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan tersebut bukan yang memulai dari Masjid Islamic Center Dato' Tiro, tapi mengikuti atau ada semacam motivasi untuk membuka, memberikan jalan ruang kepada jamaah. Ya, jadi memang itulah. Jadi karena memang adanya saran-saran yang masuk, aspirasi itu, maka kita sikapi. Namun demikian bahwa setelah melihat perkembangannya kurang lebih 3 hari ini, saya kira kita sudah saksikan dari ini kita tetap menjaga beberapa persyaratan-persyaratan. Kelonggaran itu kita manfaatkan, tetapi kita tidak ini. Kalau masjid lain mau ya silakan juga. Misalnya kita menyediakan bilik desinfektan. Kemudian ini ada 2. Kemudian ada thermoscan. Ya, mungkin ini yang mesti harus menjadi prioritas untuk sosialisasi kepada jamaah. Ketika Masjid Islamic Center Dato' Tiro dibuka untuk pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini, apa-apa saja yang menjadi sebuah prosedur atau protokoler di Masjid ICDT? Ya, prosedurnya itu tetap kita menjaga, khususnya menjaga jarak. Kemudian tempat cuci tangan kita sudah siapkan. Itu tadi saya katakan bilik desinfektan. Harus melalui semua. Dan ada 6 pintu ini, pintu naik ini, tangga naik kita tutup untuk itu. Jadi semua dari depan. Kemudian kita menginginkan agar masyarakat itu, jemaah itu membawa sajadah saja. Kemudian tidak ada kata lain harus pakai masker. Sehingga setiap malam itu kita membagikan masker bagi mereka yang tidak bawa masker. Jadi kita sudah siapkan masker di sini. Tidak ada maskernya, ya silakan dikasih. Kemudian sejadah kita sudah atur, yaitu 1 tegel 1 jemaah. Ini bisa mengadakan menjaga jarak untuk itu. Kemudian selanjutnya ya itu pengukur suhu. Thermoscan itu sudah kita siapkan juga. Sehingga dengan demikian kita mengharap agar anak-anak, kemudian orang rentang penyakit atau yang memang sudah punya penyakit tidak usahlah ke masjid. Ya, di rumah sajalah istilahnya, kan seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, kita sudah memberikan prosedur bahwa tidak ada jabat tangan untuk sementara. Ya cukup salam jabat hati. Jabat hati. Ya salam jabat hati. Saya kira itu prosedur-prosedur protap yang kita lakukan
dan ini adalah protokoler dari Protokoler. sistem pencegahan COVID-19 ini. Melihat beberapa hari pelaksanaan protokoler tadi itu, apakah ada evaluasi atau ada yang menjadi sebuah catatan bahwa karena bagaimanapun juga ini akan menjadi sebuah pantauan dari gugus COVID-19 Bulukumba. Bila mana hal yang diinginkan prosedur tersebut berarti bisa saja Masjid Islami Center Datul Bulukumba akan sementara dialihkan lagi untuk salatnya. Nah, bagaimana evaluasi terlihat pada saat ini? Terima kasih. Jadi kalau kami melihat bahwa memang ada pantauan. Iya. Pemantauan kemarin ada dari juru bicara gugus tugas COVID-19 di sini, salat, memperhatikan semua. Kemudian setelah melihat memang kalau ini mau dilarang, khususnya di Islamic Center, maka kalau tidak sesuai dengan prosedur, maka masjid lain lebih-lebih. Iya. Lebih-lebih bisa dilarang karena memang standarnya kalau kita sudah maksimalkan ini standarnya. Dan besok misalnya mudah-mudahan hari Jumat ini kita akan siapkan, saya sudah siap masker lagi panitia untuk membagikan kepada masyarakat yang tidak membawa masker. Nah ini sehingga dia melihat bahwa dari gugus itu melihat bahwa kita ini proaktif dan kita sangat tunduk pada prosedur dan protokoler daripada pencegahan itu. Bila hal itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, lalu dari pihak pengurus Masjid Islami Center Datul Bulukumba sendiri seperti tahun-tahun kemarin, apa yang hilang atau apa yang tidak dilaksanakan? Oh ya, jadi yang tidak dilaksanakan itu kayak ceramah agama, itu tidak ada seperti itu lagi. Kemudian yang kemarin itu kita melaksanakan salat sampai salat tarawih 20 atau 23 rakaat. Sekarang ini sisa 11, 8 atau 11 dengan witirnya. Dan tentu hal-hal lain yang sering kita lakukan di sini juga kita mengharapkan dan minta berdoa. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita panjatkan sepanjang pelaksanaan tarawih itu bisa mengusir apalagi namanya virus corona ini dari Bulukumba dan Indonesia atau dunia. Mudah-mudahan dia bisa menghilang dan kita bisa melaksanakan Idul Fitri bersama. Jadi ada juga baiknya karena kita bisa mengadakan suatu doa bersama setiap saat di masjid ini dengan mengajak semua jemaah. Mudah-mudahan kita ini sudah bebas dari virus itu. Amin, 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 insya Allah. Iya, dan tentu saja menyambung dari pertanyaan saya bahwa ada yang hilang karena bagaimanapun juga kita adalah bagian daripada Masjid Islami Center Datul Bulukumba ini. Amalia Ramadan pun juga menjadi satu catatan yang seharusnya kita gelar kembali. Namun di tahun ini terpaksa jadi kita memang tidak itu laksanakan. semua juga termasuk lomba-lomba yang biasa kita laksanakan. Mewarnai gambar bagi anak-anak, lomba azan, lomba tadarus, itu sudah tidak dilaksanakan lagi. Nah, itu memang adalah hal yang hilang. Tetapi semangat kita tetap bahwa nilai keislaman, nilai keimanan kita tetap memperkokoh itu. Apa yang kita yang paling banyak hilang ini hasil celengan. Justru itu ya pada akhirnya nanti akan menuju ke sana karena bagaimanapun juga alokasi untuk operasional di Islamic Center Datul Bulukumba jelas Pak Ketua bisa menyampaikan kepada jamaah karena bagaimanapun juga ini pun berkaitan dengan sedekah infak dari jamaah itu sendiri. Iya. Kita mengharapkan seperti itu karena sudah setengah bulan ini tidak ada semacam 7 minggu ini kita masuk pada 7 minggu untuk tidak melaksanakan itu khususnya pendapatan ini terasa dari celengan yang ada. Ya mana bahwa kita ketahui bersama bahwa operasional daripada petugas-petugas kita di Islamic Center itu
kurang lebih 26 juta setiap 26 bulan. juta setiap bulan. Iya. Kemudian tambah listrik 4,8, 4.800.000 ya memang sekitar 30-an lebih. Namun demikian bahwa saya katakan ya itu tetap ada rezekinya. Iya. Allah akan menurunkan rezeki itu Insyaallah. kepada kita semua karena kita adalah berbuat ikhlas untuk itu. Jadi alhamdulillah dibuka kembali, mudah-mudahan ini karena kasihan juga seperti security kita di depan untuk makan sahurnya, buka puasanya, kemudian imam-imam yang ada, petugas-petugas kebersihan, kita tetap akan mengakomodir. Jadi sekarang ini sistemnya adalah tetap memberikan buka puasa kepada petugas-petugas tetap kita yang kurang lebih 10 sampai 12 orang itu kita sudah siapkan. Dan ini saya kira mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi dan kita mengharap agar pelaksanaan ibadah Idul Fitri nantinya juga bisa dilaksanakan. Itu harapan kita. Ya, baik. Kita akan semakin lanjut lagi untuk bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Jamaah ya jamaah, terima kasih untuk terus bersama kami di live streaming Panrita Islami. Dan tentu saja acara kita ini mendapat sokongan atau dukungan dari endorse Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bagi yang ingin memesan, silahkan di 085 399 856 838. Untuk WA 081 526 124 541. Dan tentu saja per mangkuk itu harganya Rp17.000, untuk per box Rp60.000, dan untuk per kilo Rp110.000, sudah termasuk kuah dan bumbunya. Selain daripada bakso Labda, ada juga endorse kita yakni Dapur Keren Baine. Dapur Keren Baine menjual kue tradisional. Ya, kue tradisional namanya Baruasa Balanda. Mungkin baru dengar namanya Baruasa Balanda. Iya. Justru ini adalah kue favorit saya, biasa orang tua membikinnya. Sehingga saya tergerak untuk membuat dan jadilah ini. Harganya Rp60.000. Tidak pakai pewarna, tidak pakai pengawet, dan tidak pakai pemanis buatan. Baik, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bersama kami di Panrita Islami. Masih berkaitan dengan, masih bersama dengan Ketua Pengurus Masjid Islami Center Datu Tiro Bulukumba, ya, di Panrita Islami, Haji Andi Kurniadi SH MMMBA. Ya, Pak Ketua. Ya. Apa saja program ICDT yang sudah berjalan dan yang tentu saja di bulan ini ada kendala karena COVID-19. Nah, bagaimana cara untuk menyiasati agar program-program tersebut bisa selesai, karena bagaimanapun juga itu adalah sebuah visi dan misi bersama. Ya, untuk sementara bahwa semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, khususnya yang melibatkan mengumpul orang misalnya, mengumpul jemaah itu kita hentikan. Tetapi kegiatan-kegiatan seperti pembenahan yang ada masih tetap jalan juga. Kita baru selesai sebelum memasuki bulan puasa, pembenahan plafon sudah kita lakukan. Kemudian tetap juga melakukan pemeliharaan di lantai dasar terkait dengan kebersihan apa semua. Itu rutinitas itu tetap jalan. Nah, ini sehingga kalau terjadi sehingga kita bisa melihat Islami ini dalam keadaan masih tetap terjaga kebersihan. Dan tentunya kami sangat mengharap dukungan segenap jamaah dan begitu pula segenap personil panitia yang ada agar kita tetap menjaga nama baik sebagai ikon Bulukumba ini tetap terpelihara. Jadi bukan karena adanya itu sampai kita meninggalkan ini dan tidak mengurus lagi, tetap kita mengurus itu semua. Dan saya mengharap kepada semua petugas yang ada agar tidak perlu berputus asa, tetapi kita tetap memelihara ini masjid ini dengan baik. Ya, tidak usah berputus asa karena bagaimanapun juga di setiap perjalanan hidup manusia dan makhluk Allah pasti ada rezekinya. Nah, bukankah
dengan cara menyampaikan di Pandita Islami Pak Ketua bahwa bila mana jamaah ingin bersedekah, berinfak dan salah satunya untuk zakat. Nah sekarang kan apakah sudah berjalan untuk penerimaan zakat itu sendiri? Ya kita sudah 1 minggu yang lalu sudah menyampaikan dan bahkan sudah memasang spanduk terkait dengan masalah zakat ini, karena memang ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan sebelum tiba hari Lebaran. Iya. Zakat fitrah ini diharapkan kepada seluruh jamaah, baik dari jamaah Islamic Center itu sendiri maupun dari jamaah lain atau yang namanya umat Islam. Iya. Bisa menyalurkan melalui Islamic Center panitia yang ada yang sudah kita tunjuk, yaitu Bapak Haji Ustaz Haji Mustamingau, ya. kemudian dan Haji Nurtanio. Jadi beliau itu sudah siap di sini terus untuk menerima zakat-zakat dan infak dari para jemaah dan kaum muslimin dan muslimat itu sendiri. Kemudian tentunya kita mengharapkan juga kalaupun ada dalam bentuk yang lain, rezeki yang lain yang bisa disumbangkan untuk itu, saya kira tidak ada masalah lah. Iya. Dan bahkan teman-teman bercanda, gimana kalau kita adakan apa lagi namanya? Hadiah umrah katanya, saya bilang. 2 sap ini sangat, tapi kalau ada rezeki ada yang mau ya silakan lah, tidak ada masalah. Saya kira orang yang berkelebihan, orang yang berkecukupan itu hal yang biasa kalau memang dia mau. Saya kira seperti itu. Jika ingin menggambarkan perasaan Pak Ketua ketika tahun ini pelaksanaan Ramadan, amalia Ramadan di Islamic Center Bulukumba berbeda dengan tahun kemarin. Bagaimana menggambarkannya dengan kata-kata? Sekiranya seperti begini, ada sesuatu memang yang terasa hilang. Iya. Semangat, khususnya kalau sudah seperti ini menjelang maghrib, datanglah orang-orang semua. Iya. Kita melayani dengan ikhlas. Datanglah orang yang memberi sumbangan buka puasa. Betul. Kemudian orang yang musafir juga sudah singgah. Kemudian kita layani mereka ini dengan baik, semua itu terasa hilang semuanya. Bahkan sampai sahur. Sampai kalau malam juga setelah kita tarawih dan lain sebagainya, ada teman-teman yang membawa kue, kita makan bersama lagi. Kemudian setelah itu kita itikaf seperti ini kalau sudah akhir 10 Ramadan, kita kumpul-kumpul lagi. Dan bahkan beberapa komunitas itu sudah mendaftarkan diri untuk memberikan makan sahur untuk itu. Dan inilah semua yang merasa hilang dari kita, sedih juga rasanya, tetapi ya karena ini adalah cobaan. Ya, kita telah diuji, telah dicoba dengan kondisi seperti ini sehingga semua harus terbatasi. Namun demikian saya selalu katakan semangat kita tidak pernah kendor untuk itu. Bahwa kita jawab dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi indah dan mempunyai berkah di hari mendatang. Ada yang hilang, yakni suasana itu. Tapi sesungguhnya suasanalah yang membuat kita semakin tegar, bersemangat, beriman dan bertakwa agar supaya apa yang menjadi sebuah harapan sebagai muslim yang baik betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam terpaan pandemi Covid-19. Jamaah ya jamaah, sekarang 30 menit dari pukul 17 diingatkan bahwa buka puasa insya Allah pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan Pak Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Datuk Bulukumba, Haji Andi Kurniadi SH MM MBA di acara Pandita Islami. Beliau adalah inspirator, mampu menginspirasi kita, mampu untuk keluar dari berbagai kemelut maupun persoalan. Ya, acara kita ini pun juga didukung oleh
Bakso Labda. Silakan bagi yang ingin memesan di 085 399 856 838. WA 081 526 124 541. Pak Ketua sudah pernah makan bakso Labda? Nah, belum. Insya Allah mudah-mudahan sebentar Pak Ketua. Iya, nanti habis tarawih Insya kita. Allah. Kemarin sempat setiap pelaksanaan acara ini pasti ada kurir yang membawa. Insya Allah mudah-mudahan bisa dinikmati. Ya, begitupun juga ada Keren Baine, dapur Keren Baine menyediakan baru asal Belanda, kue tradisional turun-temurun menjadi luhur. Silakan tanpa pewarna, tanpa pengawet maupun tanpa gula buatan, pemanis buatan. Harganya Rp60.000. Bisa dihubungi 085 242 447 236. Nah, bagi jamaah yang ingin berinfak di acara Pandrita Islami, silakan rekening 0766826184. Terima kasih kepada Bapak Aji Padindang, anggota DPD RI, MPR RI, begitupun juga Ali Mardana, Wakil Ketua DPRD Tual Maluku, Pak Ketua. Iya. Kemudian ada saudara-saudara kita yang tak mau disebut namanya hamba Allah. Teman pesepeda itu Pak Alhamdulillah. Wali Oh, Wardana. Mardana aja. Iya. Kan orang Bulukumba, Iya. orang Pasarenge, kebetulan adik Leting. Nah, mendukung juga, memberikan support kepada pelaksanaan Pandrita Islami. Tidaklah melihat daripada kecil besarnya, tapi bagaimana itu berberkah dan terus walaupun tetap eksis untuk syiar agama Islam. Nah, Pak Ketua, Masjid Islamic Center Datuk Tiro Bulukumba menjadi barometer bagi masjid-masjid lain. Menjadi berpedoman kepada Masjid Islamic Center Datuk Tiro Bulukumba. Betul. Lalu bagaimana menyikapi ketika hal itu menjadi bagian yang apakah Pak Ketua merasakan ini beban atau bagaimana? Terima kasih. Jadi memang gambaran atau pedoman daripada pengurus-pengurus yang lain itu selalu memang minta pertimbangan terkait suatu kebijakan yang akan kita ambil. Ya. Dengan situasi seperti ini, awalnya saya katakan sebelum kita menutup ini memang banyak yang menghubungi bahwa bagaimana Islamic Center. Kalau Islamic Center, nah ini ikonnya itu kalau sudah Islamic Center, Masjid Agung dengan Masjid Raya ini ditutup, maka itu terasa bahwa itu sudah tertutup semua. Iya. Ya, itu dikatakan bahwa sudah tertutup semua masjid. Tetapi dikala semua masjid tertutup dan ini Masjid Islamic Center terbuka, pasti mengatakan orang terbuka di masjid. Iya. Nah, ini yang jadi memang apalagi namanya membawakan ini atas nama yang menjadi masalah atas nama. Karena walaupun kita menutup kemudian yang lain membuka, itu tetap terkesan menutup. Nah, tapi walaupun yang lain membuka, kalau kita membuka yang lain menutup, terkesan membuka. Iya. Itu pasti dia katakan sudah terbuka karena Islamic Center. Di situ patokannya. Kita sebagai penanggung jawab di sini ya pandai-pandai sajalah bahwa hal-hal yang seperti ini menanggapi juga sorotan atau apa, saya sudah katakan bahwa tidak perlulah kita terlalu menanggapi karena yang menyoroti itu umat Islam sendiri. Tahulah bahwa bukan agama lain, tapi kita sendiri yang setelah dia timbang-timbang, oh benar ini pengurus. Yang awalnya mungkin mengatakan salah pengurus berlawanan dengan pemerintah, tidak, kita tetap berpedoman kepada prosedur yang ada. Itu protokolernya harus kita taati. Jadi saya kira semua berjalan dengan baik karena ini adalah juga aspirasi umat, keinginan jamaah. Saya kira mari kita menanggapi secara positif saja karena kita hanya menggunakan ruang ini ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh baik dari Kementerian Agama maupun dari Majelis Ulama sehingga kita tindak lanjuti dengan seperti ini. Saya kira kalau hal-hal sesuatu itu kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak ada yang kita ini manusia hanya mampu melaksanakan, merencanakan tapi hasilnya kan ada pada
penentuan bahwa takdir kita akan seperti ini. Selalu berprasangka baik Pak Ketua ya. Iya. Ya. Tadi Pak Ketua menyinggung tentang pemerintah. Ini bukan pertanyaan menjebak. Pak Ketua adalah bagian daripada birokrasi itu, atau beliau Pak Ketua adalah birokrat, bagian daripada pemerintah. Nah, ketika dana atau saldo daripada Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba tidak mencukupi untuk operasional, apakah pemerintah akan memberikan kelonggaran atau membayarkan kepada petugas-petugas atau operasional tersebut? Terima kasih. Jadi hal ini kami juga sudah sampaikan secara lisan, ngobrol-ngobrol dengan Bapak Bupati terkait dengan saldo-saldo kas kita yang harus terkuras setiap bulannya. Saya katakan bahwa nanti ini pada akhirnya, tapi saya belum bisa meminta sebelum memang sudah tidak kewalahan lagi, sudah kewalahan lagi baru saya bisa meminta. Yang pasti bahwa sepanjang masih ada, kami tetap menggunakan saldo yang ada itu. Tetapi tanggapan beliau mengatakan bahwa ya kita memberi sumbangan lah nantinya kalau memang tidak mencukupi lagi. Artinya ya mungkin dari pemerintah daerah lah, pemikiran kami seperti listrik mungkin bisa dibayarkan melalui pemerintah daerah. Dan itu tentu ada prosedurnya. Dan ini sudah semua kami lakukan lobby-lobby syarat-syarat yang harus dilakukan apabila kami nanti dalam keadaan sudah tidak bisa membayar itu melalui bantuan yang ada dari Pemda, kemudian listrik diberikan kepada PLN dibayarkan oleh Pemda. Itu yang kami akan lakukan. Kemudian tentu mengetok hati dan para dermawan kita yang Islami istilahnya. Artinya Pak Ketua ingin mengatakan bahwa untuk saat ini masih bisa mandiri. Masih bisa. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, jamaah, beberapa saat lagi kebersamaan kita akan berakhir. Saya ingatkan 38 menit dari pukul 17. Buka puasa pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Parita Islami bersama dengan Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba, Haji Andi Kurniadi SH MMMBA. Acara kita ini disokong endorse Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bagi yang ingin memesan silahkan di 085 399 856 838. WA 081 526 124 541. FB atas nama Sakti Nur. Per mangkuk dengan harga Rp17.000. Sementara untuk per box Rp60.000. Per kilo Rp110.000 sudah termasuk kuah dan bumbunya. Bagi yang mau menikmati silakan di Jalan Es Parman, samping jembatan. Nah, tentang bakso Labda tadi orang tua kita, pembina kita Pak Ketua Dr. Andes Haji Andi Marus Andis juga memesan bakso melalui saya dan sudah terkirim. Insya Allah mudah-mudahan sudah sampai. Ya, dan selain daripada itu ada dapur keren Baine yang menyediakan menjual kue tradisional baru asal Belanda dengan harga Rp60.000. Silakan juga beliau memesan Pak Ketua. Silakan di 085 242 447 236. Akhirnya kita berikan kesempatan kepada Pak Ketua untuk kata penutupnya. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Jadi kami atas nama pengurus dan jemaah masjid mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kerjasama dan dari semua pihak, khususnya para jemaah yang telah memberikan kontribusi dan menghadiri kegiatan-kegiatan Ramadan di tempat ini. Semoga kita semua tetap sehat walafiat dan apa yang diragukan ini kita hakul yakin bahwa Allah lebih berkehendak terhadap kita semua. Amin. Kemudian selanjutnya tentu kami masih sangat mengharapkan juga kepada segenap dermawan, kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai harta yang cukup untuk bisa memberikan kontribusi atau sumbangan kepada masjid kita ini. Dan kami di dalam hal ini kemarin sudah mendapatkan beberapa bantuan seperti
masker, ada dari anggota DPR yang terhormat Wakil Ketua Iya. Haji Patudangi, kemudian ada dari tenaga kerja, masker juga, dan ada dari Balai Bencana. Kemudian kita sudah disumbang juga dari Mandiri Syariah ini untuk dari Bapak Bupati, yaitu bilik desinfektan. Dan kita membangun lagi satu, itu dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang telah menyumbangkan kompresornya itu untuk itu. Jadi ini sudah dibangun oleh teman-teman. Dan terakhir bahwa kami atas nama pengurus juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam kepengurusan ada yang kurang pelayanan bagi jemaah, tapi itu semuanya adalah masih dalam proses untuk perbaikan ke depan. Jadi insya Allah kita tidak berhenti untuk itu. Yang pasti berikan kepercayaan kepada pengurus untuk melaksanakan semua yang telah kita programkan sebelum kita bekerja pada kepengurusan ini. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jamaah ya jamaah, setiap manusia memiliki takdir. Dan setiap manusia berusaha untuk ikhtiar dan bertawakal, berdoa kepada Allah. Dan itulah hakikat daripada manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita akan cukupkan sampai di sini kebersamaan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua di ruangan takjil. Iya. Kita bincang-bincang santai, membahas apa yang berkaitan dengan Islamic Center Dato' Tirto dan sebagai pelayan daripada jamaah. Semoga ini senantiasa memberikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ketua. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di lain. Oke, yang penting kita makan bakso sebentar setelah tarawih. Insya Allah Pak Ketua. Baik, bakso labda bersiap-siap saja. Akhirnya dicukupkan sampai di sini. Terima kasih tak terhingga kepada jamaah atas perhatiannya, begitupun juga kontribusinya untuk terus memberikan semangat kepada pelaksanaan syiar kita Panrita Islami. Mohon maaf tak terhingga bila mana ada hal yang tidak berkenan, apakah dengan kata-kata kami ataupun gerakan kami yang tidak sesuai. Jika ada tadi saya berdiri itu karena saya yang host, saya juga yang menjadi operator. Baik, insya Allah kita akan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.